Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Kali ini, kami akan membahas sebuah ramalan yang mengguncang, yakni wabah besar 2025. Ramalan ini tidak hanya menggiring kita ke dalam cerita dramatis tentang pandemi global, tetapi juga mengaitkan peristiwa terkini dan sejarah kelam umat manusia. Dari penangkapan ilmuwan ternama Tiongkok, hingga sosok peramal yang menduga virus baru rekayasa manusia. Kisah ini disajikan secara sistematis dan mendalam, sehingga mengundang kita untuk merenung dan berhati-hati menghadapi era teknologi dan biologi modern. Penangkapan Yang Xiaoming, jejak di balik keajaiban vaksin. Pada April 2025, dunia dikejutkan dengan penangkapan Yang Xiaoming, kepala ilmuwan di perusahaan farmasi milik negara Tiongkok, Sinopharm. Sosok yang dulu diacungi jempol karena berhasil memimpin tim riset yang mengembangkan vaksin inaktivasi untuk melawan virus corona dalam waktu yang luar biasa singkat, tiba-tiba berubah menjadi figur kontroversial. Pada awal pandemi COVID-19 tahun 2020, Yang Xiaoming dan timnya berhasil menciptakan prototipe vaksin hanya dalam 98 hari. Kecepatan ini membuat media Tiongkok pun memujinya, terutama karena proses pengembangan vaksin pada umumnya memerlukan waktu antara 4 hingga 10 tahun. Bahkan, dari riset hingga distribusi ke pasar, proses tersebut hanya memakan waktu sekitar 330 hari, kurang dari 1 tahun. Kemenangan ilmiah ini membuatnya dijuluki Bapak Vaksin Sinopharm. Namun, hanya dalam 4 tahun, reputasi gemilang itu berubah drastis. Penangkapan Yang Xiaoming dengan alasan pelanggaran hukum dan disiplin berat menyisakan tanda tanya besar. Apakah semua keberhasilan cepat tersebut disertai pengabaian standar keamanan atau pemalsuan data? Banyak warganet dan pengamat mulai berspekulasi, terutama ketika muncul isu bahwa vaksin inaktivasi Sinopharm memiliki efektivitas yang jauh lebih rendah dalam menghadapi varian Omikron. Dugaan adanya manipulasi data atau bahkan praktek korupsi dalam pengujian vaksin pun mulai mencuat. Kecepatan dan risiko teknologi vaksin di era krisis. Proses pengembangan vaksin yang dikepalai oleh Yang Xiaoming menjadi sorotan tajam. Beberapa ahli virologi Eropa berpendapat bahwa ketika vaksin inaktivasi diproduksi di tengah ketidaktahuan penuh tentang mekanisme penularan virus corona, keputusan untuk mempercepat pengembangan memiliki risiko tinggi. Jika virus belum sepenuhnya dinonaktifkan, bahkan sedikit kelebihan partikel aktif dalam vaksin dapat menyebabkan infeksi pada penerima. Kondisi ini, menurut para ahli, merupakan eksperimen berisiko yang bisa menjadi pemicu bencana jika diikuti oleh kegagalan dalam pengendalian virus yang terus bermutasi. Pertanyaan pun muncul. Jika Yang Xiaoming bisa mengembangkan vaksin dalam 3 bulan, apakah itu berarti para ilmuwan di balik layar sudah memiliki data lengkap tentang struktur virus? Dan jika demikian, mengapa kemudian terjadi kegagalan dan akhirnya ia harus menghadapi tuduhan hukum? Jawaban atas pertanyaan ini menjadi benang merah dalam diskusi yang kemudian terhubung dengan ramalan tentang wabah besar 2025. Sosok Pastor Biggs, peramal yang menyingkap tabir masa depan. Seorang rohaniwan Amerika, Pastor Biggs mulai mencuat di dunia maya sejak Maret 2024. Namanya tiba-tiba menjadi perbincangan hangat setelah ramalannya tentang upaya pembunuhan Presiden Trump yang pada akhirnya gagal terbukti akurat. Pada April 2024, Biggs mengeluarkan ramalan yang jauh lebih menakutkan. Ia mengklaim mendapatkan pencerahan dari Tuhan yang menyatakan bahwa dunia akan dilanda wabah yang jauh lebih dahsyat daripada COVID-19. Dalam video terbarunya pada 29 Januari 2025, Biggs menegaskan bahwa Tuhan telah menyampaikan pesan untuk keempat kalinya, bahwa wabah ini dapat muncul paling cepat pada musim semi 2025, namun juga mungkin terjadi kapan saja dalam 4 tahun mendatang.
Dalam penglihatannya, Biggs seolah terlempar ke masa lalu, menyaksikan gambaran mengerikan dari Eropa abad ke-14 ketika Black Death melanda. Ia melihat suasana desa yang tenang namun penuh dengan ketakutan, di mana luka di tangan warga berubah menjadi hitam dan mayat tersebar di pinggir jalan. Gambaran ini membangkitkan kembali memori sejarah kelam, mengingat Black Death yang menewaskan sekitar 100 juta jiwa dan meruntuhkan populasi Eropa hingga 50%. Menelusuri sejarah Black Death dan dampaknya pada peradaban. Black Death atau wabah pes merupakan salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Di Eropa abad ke-14, wabah ini merenggut nyawa jutaan orang dan mengakibatkan kemunduran ekonomi serta sosial yang drastis. Pada masa itu, meski diduga disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, bukti-bukti mutakhir masih terbatas untuk memverifikasi secara menyeluruh penyebabnya. Sejarah mencatat bahwa saat Inggris dan Prancis tengah berperang dalam perang 100 tahun, wabah pes tiba-tiba meletus di Inggris. Raja Edward III yang semula tengah mengukir kemenangan harus mundur karena kehilangan tentara dan pekerja dalam jumlah besar. Penurunan drastis jumlah penduduk usia produktif pun menyebabkan keruntuhan perekonomian Eropa. Gambaran mengerikan dari Black Death inilah yang digunakan Pastor Biggs sebagai cermin untuk membandingkan dengan potensi wabah di abad ke-21. Jika teknologi modern, termasuk AI, digunakan untuk merekayasa virus dengan cara yang sama mengerikannya seperti bencana sejarah, maka bayangan kematian massal seolah kembali menghantui peradaban manusia. Visi modern, laboratorium AI dan rekayasa virus. Di balik ramalan Pastor Biggs, tersimpan kisah tentang kemajuan teknologi yang memicu kekhawatiran global. Dalam penglihatannya, Biggs membawa kita ke sebuah laboratorium modern di mana para ilmuwan memanfaatkan kecanggihan AI untuk merekayasa virus. Teknologi ini yang mampu memetakan struktur protein dan memodifikasi genom virus, menjanjikan kemajuan besar dalam pengembangan obat dan vaksin. Namun di sisi gelapnya, kemajuan tersebut membuka kemungkinan munculnya virus iblis yang sengaja direkayasa. Menurut Biggs, para ilmuwan menggunakan tikus sebagai model uji untuk menyeleksi varian virus yang paling menular dan mematikan. Jika ada pihak tertentu yang memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan senjata biologis, maka tikus dengan mobilitasnya yang tinggi akan menjadi penyebar utama virus tersebut. Dalam visinya, peta dunia berubah warna secara dramatis, dari merah muda menjadi merah pekat, menandakan penyebaran virus yang luar biasa cepat di Eropa, Afrika, Timur Tengah hingga ke Amerika. Tak hanya itu, Biggs juga mengungkapkan skenario mengerikan di mana Presiden Amerika Serikat terpaksa menangguhkan penerbangan internasional demi mencegah masuknya virus ke Amerika Utara. Dalam visinya, jumlah korban di benua ini mencapai angka yang sangat memprihatinkan, yaitu sekitar 350 juta orang, mewakili hampir 58% dari total populasi kawasan tersebut. Pertanda dan tanda-tanda virus flu dan mutasi genetik. Di tengah diskusi mengenai kemungkinan virus rekayasa, muncul pula analisis terkait virus flu yang sedang mengancam. Menjelang akhir 2024, Tiongkok dilanda wabah flu tipe A, khususnya varian H1N1, turunan virus flu babi yang pernah memicu pandemi flu Spanyol di masa Perang Dunia I. Meskipun secara historis H1N1 hanya menyebabkan flu musiman dengan tingkat kematian 1 hingga 4%, beberapa kasus baru menunjukkan gejala yang jauh lebih serius, seperti white lung atau fibrosi paru yang mengancam fungsi pernapasan. Kasus ini menyebar ke Jepang dan bahkan menyita perhatian publik ketika artis Taiwan, Barbie Hsu, meninggal akibat komplikasi pneumonia. Hal ini menimbulkan spekulasi, apakah varian H1N1
telah mengalami mutasi besar atau rekombinasi dengan virus lain yang lebih berbahaya. Selain H1N1, flu burung H5N1 juga mendapatkan perhatian khusus. Virus ini terkenal dengan tingkat kematian yang mencapai 50% pada unggas. Dan pada 2024 muncul varian aneh di Amerika Serikat yang justru menyerang sapi perah. Meski penularan dari hewan ke manusia masih terbatas, fakta bahwa varian baru ini dapat menginfeksi mamalia menimbulkan kekhawatiran akan potensi pandemi jika terjadi mutasi lebih lanjut yang memungkinkan penularan secara antar manusia. Selain kedua virus tersebut, ada juga virus seperti hantavirus yang dibawa tikus. Meskipun tingkat kematiannya tinggi, hantavirus biasanya tidak menular secara luas pada manusia, kecuali terjadi kontak langsung dengan urin atau feses tikus. Dari sudut pandang Biggs, virus yang memenuhi ciri-ciri penyebaran lewat tikus dan memiliki daya bunuh massal hanyalah virus yang sudah direkayasa melalui manipulasi genetika. Misteri asal-usul COVID-19, benarkah rekayasa manusia? Pengalaman pandemi COVID-19 semakin menimbulkan kecurigaan bahwa virus tidak selalu muncul secara alami. Teori asal-usul COVID-19 pun menjadi bahan perdebatan hangat, terutama antara teori spillover alami dan dugaan kebocoran laboratorium. Data dan fakta-fakta yang beredar, seperti penghapusan data urutan genom SARS-CoV-2 oleh peneliti Tiongkok, menambah bayangan bahwa ada upaya untuk menutupi jejak asal-usul virus tersebut. Bahkan, penunjukan penyelidikan oleh pihak pemerintahan, terutama sejak kepemimpinan Donald Trump, kembali mengemuka, membuat teori kebocoran laboratorium dan dugaan bahwa virus merupakan senjata biologis kembali mendapat sorotan. Dana riset yang disalurkan kepada Institut Virologi Wuhan oleh lembaga-lembaga seperti NIH dan EcoHealth Alliance menjadi bukti nyata bahwa riset terhadap virus corona telah melibatkan kepentingan yang sangat kompleks. Di era AI dan teknologi modern, kemampuan untuk merekayasa virus kini jauh lebih cepat dan akurat dibandingkan sebelumnya. Seorang pakar biokimia menyatakan bahwa dengan bantuan AI, penelitian tentang struktur protein yang dulunya memakan waktu bertahun-tahun kini bisa diselesaikan dalam hitungan hari. Bayangkan, jika hal tersebut digunakan untuk menciptakan varian virus yang sempurna dari segi penularan dan kematian, maka skenario terburuk yang dibayangkan dalam ramalan Pastor Biggs bukanlah hal yang mustahil. Membangun skenario global, dampak ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Jika skenario wabah besar 2025 benar-benar terjadi, dampaknya tidak hanya terasa pada sektor kesehatan, tetapi juga merembet ke semua aspek kehidupan. Dalam visinya, Pastor Biggs menggambarkan bagaimana peta dunia berubah secara dramatis. Penyebaran virus yang masif menyebabkan jumlah korban tewas mencapai puluhan juta jiwa, bahkan jika tidak mencapai angka global seperti 4,7 miliar yang disimulasikan berdasarkan perbandingan dengan Black Death. Dampak ekonomi pun akan sangat parah. Krisis kesehatan menyebabkan penutupan pabrik, terganggunya rantai pasokan global, dan keruntuhan sistem perbankan. Nilai mata uang seperti euro dan dolar AS pun anjlok, menciptakan gejolak ekonomi global yang mungkin tidak akan pernah pulih dengan cepat. Masyarakat pun mulai panik, menimbun bahan makanan, dan situasi sosial menjadi semakin kacau balau seiring dengan ketidakmampuan sistem kesehatan dan pemerintahan dalam mengendalikan penyebaran virus. Harapan di tengah kegelapan, pesan spiritual dan upaya penanggulangan. Meski gambaran di atas terdengar seperti mimpi buruk yang tak terhindarkan, terdapat secercah harapan yang disampaikan melalui penglihatan Pastor Biggs. Dalam visinya, muncul sosok-sosok yang mengenakan jubah putih dengan aura cahaya yang melindungi mereka dari serangan virus. Tuhan pun menyatakan bahwa mereka adalah umat masa depan yang harus menjadi teladan bagi umat manusia.
Pesan ini mengandung makna mendalam bahwa di balik kegelapan, selalu ada harapan untuk kebangkitan. Biggs mengajak agar lebih banyak orang mendengarkan peringatan ini, berdoa, dan meningkatkan keimanan serta kesadaran akan pentingnya persatuan dalam menghadapi ancaman global. Dengan begitu, meskipun teknologi semakin maju dan kemampuan rekayasa virus meningkat, semangat kemanusiaan dan moralitas tetap menjadi pertahanan terakhir umat manusia. Refleksi dan kesiapan menghadapi masa depan. Kisah ramalan wabah besar 2025 ini, walaupun penuh dengan unsur spekulasi, memberikan kita gambaran bahwa kemajuan teknologi dan biologi modern tidak selalu berjalan seiring dengan kemajuan kemanusiaan. Penangkapan Yang Xiaoming dan kontroversi seputar vaksin Sinopharm menyisakan pertanyaan mendalam tentang transparansi dan etika dalam riset kesehatan. Sementara itu, ramalan Pastor Biggs mengingatkan bahwa teknologi canggih seperti AI, jika disalahgunakan, dapat mengubah virus alamiah menjadi senjata mematikan yang sulit dikendalikan. Dalam menghadapi kemungkinan terburuk ini, kunci utamanya adalah kewaspadaan, transparansi ilmiah, dan kerjasama global. Negara-negara perlu bersikap terbuka dalam berbagi data riset, menegakkan standar keamanan tinggi, dan mengembangkan sistem deteksi dini untuk menghadapi setiap potensi pandemi. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan pemahaman akan risiko yang ada juga sangat penting. Penutup. Meskipun tahun 2025 masih menjadi teka-teki, ramalan wabah besar 2025 mengajak kita untuk tidak lengah. Sejarah mengajarkan bahwa bencana bisa datang kapan saja dan dari arah yang tidak terduga. Keterbukaan informasi, etika dalam pengembangan teknologi, dan solidaritas global menjadi senjata terbaik untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Semoga peringatan ini menjadi pemicu agar kita bersama-sama meningkatkan kesiapsiagaan, mengutamakan kebenaran dalam riset ilmiah, dan selalu menumbuhkan rasa syukur serta harapan meski di tengah tantangan. Dengan persatuan dan doa, kita bisa mengantisipasi bencana yang mengancam dan tetap menjaga martabat serta kehidupan umat manusia. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.